Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aprisna Ebi Rahel Mirino dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik jantung. Inspeksi. Pertama-tama meminta pasien untuk membuka pakaian bagian atas dan berbaring dengan rileks di meja pemeriksaan. Kemudian lakukan inspeksi umum dari kepala hingga kaki. Dilanjutkan dengan inspeksi toraks. Perhatikan simetrisasi toraks, bentuk dada, pergerakan dinding dada saat pasien bernafas, dan perhatikan pula apakah ada deformitas seperti deformitas dinding perikordial atau keadaan asimetris. Perhatikan pula adanya retraksi interkostal dan substernal. Kemudian, identifikasi letak ictus cordis. Perhatikan pula pulsasi daerah prekordial epigastrium. Pemeriksaan JVP. Pastikan kepala pasien pada 30-45 derajat. Minta pasien untuk rileks dan sedikit memutar kepala ke arah kontralateral JVP yang akan diperiksa. Dengan menggunakan cahaya penlight, diarahkan secara tangensial. Lakukan identifikasi sisi leher untuk mencari bayangan vena jugularis. Identifikasi vena jugularis eksterna dan identifikasi pulsasi vena jugularis interna. Bila pulsasi vena jugularis interna sulit ditemukan, bisa dilakukan alternatif dengan menggunakan titik kolaps vena jugularis eksterna. Kemudian cari angulus sterni. Lalu, pasang mistar tegak lurus di bidang horizontal yang memotong angulus sterni. Identifikasi puncak pulsasi dari vena jugularis interna atau titik kolaps vena jugularis eksterna. Kemudian, pasang mistar kedua secara horizontal dari puncak pulsasi vena jugularis interna atau titik kolaps vena jugularis eksterna dan hubungkan ke mistar pertama. Ukur jarak ventrikel dari angulus sterni sampai titik puncak pulsasi vena jugularis interna atau titik kolaps vena jugularis eksterna. Palpasi. Pertama-tama dimulai dengan pemeriksaan palpasi apex cordis. Letakkan tangan pada prekordium dengan ujung-ujung jari ke arah lateral hemitoraks. Telusuri ictus cordis ke arah medial. Perhatikan lokasi ictus cordis. Bila teraba palpasi dengan dua jari, tentukan lebar, kuat angkat, dan irama ictus cordis. Jika saat terlentang ictus cordis tidak dapat diperiksa, maka minta pasien mengubah posisi ke arah lateral decubitus. Selanjutnya, palpasi daerah basis cordis untuk mengecek ada tidaknya trill pada area tricuspid dan aorta yang berkolerasi secara anatomis dengan basis jantung. Palpasi pulsasi epigastrium dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan pemeriksa di bawah prosesus sipoideus. Bila terdapat pulsasi, perlu dipertimbangkan adanya pembesaran ventrikel kanan yang teraba pada dinding inferior jantung. Kemudian, lakukan konfirmasi dengan palpasi ICS 3-4-5 di linea parasternalis sinistra. Pertimbangkan pula adanya aneurisma aorta abdominalis dan pulsasi aorta abdominalis yang sering terlihat pada pasien yang kurus. Lalu dilanjutkan dengan palpasi dinding dada untuk menentukan adanya tonjolan pada dinding atau tumor pada dada. Perkusi. Pertama, cari batas jantung kanan dengan menentukan batas paruh hepar. Melakukan perkusi pada linea medioclavicularis dextra. Setelah ditemukan suara dal, kemudian naik 1 ICS dan tandai posisi tersebut sebagai titik A. Lalu lakukan perkusi ke arah medial dan tentukan batas jantung kanan relatif dan absolut. Normal batas jantung relatif sekitar 4-5 cm dari linea midsternal. Selanjutnya, tentukan batas kiri jantung. Tarik garis sejajar dari batas kanan jantung ke linea mid axillaris sinistra, kurang lebih di ICS 4 atau 5, untuk menentukan kardiak siluet. Kemudian ketuk dari arah lateral ke arah medial sampai menemukan suara dal.
Batas jantung kiri relatif ada di linea medioclavicularis sinistra atau lebih ke medial. Jantung kiri relatif ada di linea medioclavicularis sinistra atau lebih ke medial. Menentukan apeks jantung dengan cara melakukan perkusi dari arah kanan ke kiri sejajar batas paruh hepar atau 1 ICS dari posisi A. Lakukan perkusi hingga mendapatkan suara dal. Dan cara lainnya adalah melakukan palpasi ictus cordis. Auskultasi. Dengan menggunakan sisi membran, letakkan stetoskop di setiap area katup jantung. Pertama, katup aorta di ICS 2 linea parasternalis dextra. Selanjutnya, katup pulmonal di ICS 2 linea parasternalis sinistra. Kemudian dilanjutkan dengan katup trikuspid di ICS 4 linea sternalis sinistra. Dan yang terakhir, katup mitral di ICS 5, 1 cm medial dari linea medioclavicularis sinistra. Tentukan bunyi S1 dan S2 setiap katup dan tentukan apakah bunyi jantung murni atau ada murmur. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.